Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab fusha, anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab fusha? Bahasa Arab ada 2 macam. Ada bahasa Arab fusha, bahasa aslinya bahasa Arab, dan itu Al-Quran dalam bahasa fusha. Ada bahasa ammiyah, yang kedua, bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda. Ini tidak punya grammar, lebih teracak tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa fusha, maka mereka menitipkan anak mereka ke Badui, karena orang Badui masih pakai bahasa fusha. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab yang kalau tanda kutip ya, yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu, dengan bahasa Indonesia, dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu nggak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu, karena memang campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka nggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Melayu, belajar macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari zaman dulu memang orang-orang Quraisy sudah khawatir dengan itu, perubahan bahasa. Yang kedua, alasannya kenapa anak-anak mereka dititipkan di padang pasir, karena sisi kesehatan. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembelih, langsung dimakan, susu kambing yang diminum, memang sehat. Dan juga udara gitu kan. Serta juga orang-orang Badui ini melatih anak-anak mereka hidup untuk hidup susah. Berburulah, membantu orang tuanya, seperti itulah. Nabi SAW pada saat lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini. Banyak ibu-ibu mereka, wanita mereka yang baru melahirkan, air susunya banyak, mereka pun pergi ke Mekah atau ke kota-kota lain nawarin jasa. Ada yang mau nggak titipin anaknya 2 tahun, kemudian nanti bayar upah gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi. Pokoknya anak-anak ini dijamin dijaga. Dan suku Sa'di ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu nitipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'diyah, diantaranya Halimah. Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith. Mereka sama-sama rame-rame datang, dan kebetulan kehidupan Harith dan Halimah ini pas-pasan, orang miskin lah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada 2 ekor jantan dan betina kambing, tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halimah dan Harith punya anak banyak. Mereka hanya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini, orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang, nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling, semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi SAW, mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi SAW tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal waktu umur 6 bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu betul Raja Mekah, tapi Abdul Muttalib ini sibuk membiayai jemaah haji ya, dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW. Semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal Halimah yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang, si Harith, hai Halimah, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka Halimah pun mengatakan, baiklah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi SAW, di situ terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai, keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah cepatlah, keledaimu melambatkan kami.
Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya gitu. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik. Bukan aneh, tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini. Dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, "Hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah." Dia bilang, "Iya, tapi kita nggak bisa kontrol, ini lari kencang sekali keledainya." Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru 2-3 hari ditinggalkan, nggak ada yang urus, gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh, sehingga Halimah sama Harith memerahnya, dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh, ini enggak, setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Harith ini, dengan Halimah minum, kemudian anak-anaknya, dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya, karena penuhnya. Setiap diperah kasih lagi, penuh lagi, begitu terus ya. Kemudian 2 kambing jantan dan betina yang kurus juga tadi tiba-tiba gemuk, dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak, dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit, dibeli unta jantan, lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini domba dan unta ini menjadi banyak sekali, dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di saat dia. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan, karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur, jadi begitu luar biasa berkahnya. Halimah berkata, dinukil dalam buku-buku sejarah tentunya, Muhammad telah tumbuh tidak alami, bukan seperti anak-anak sebayahnya. Pada saat dia umur 2 tahun, perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun. Mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian, sudah umur 2 tahun, Halimah dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah, tapi mereka memohon-mohon, tolonglah hai Aminah, biarkanlah tinggal bersama kami, anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad, gak ada masalah, karena mereka lihat berkahnya, dan kami tidak butuh bayaran, gak usah bayar. Muhammad ini waktu datang luar biasa, kejadiannya begini segala macam. Baiklah, kata Aminah, silahkan dibawa. Tentu Aminah ini bolak-balik ya, ngelihat anaknya, balik lagi, tapi tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Nah, di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian. Waktu Halimah lagi masak, tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari. Jadi ada anak Halimah laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW. Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar. Nah, si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi SAW lari-lari mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh 2 orang. Lihatlah. Maka Halimah ketakutan, keluar dari rumahnya, minta anaknya mana, tunjukin tempatnya, ditunjukin tempatnya. Begitu dilihat, ternyata Nabi SAW memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, hai Muhammad, apa yang terjadi dengan kau? Dalam riwayat-riwayat Bukhari itu umpamanya disebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, pada saat itu telah datang kepadaku 2 orang laki-laki yang menjatuhkanku ke tanah, kemudian membelah dadahku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya. Lalu kemudian menutupnya kembali. Nabi SAW dengan polos jawabnya itu. Maka Halimah pun membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Karena ketakutan, akhirnya Halimah bersama Harith membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Hai Aminah, ini anakmu, ini masih sehat ya, utuh, gak ada apa-apa, ambillah kembali. Aminah kaget, kenapa kalian kembalikan? Dulu kalian yang ngotot mau tahan, kenapa sekarang memohon supaya diambil kembali? Kenapa?
Akhirnya kena terdesak, mereka bilang, ada kejadian begini dan begitu. Lalu Aminah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh syaitan? Tidak mungkin. Karena pada saat aku sedang hamil, aku mimpi ada kalimat yang aku ucapkan, u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain. Tapi Halimah dan Harith sudah ketakutan, dikembalikanlah Nabi SAW di umur 6 tahun itu.